Halo semuanya, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang GLB dan GLBB. Nah, untuk materi ini kalau tidak salah adanya di kurikulum 13 ya. Untuk kurikulum Merdeka sepertinya GLB sama GLBB itu tidak ada, adanya adalah usaha dan energi. Nah, kita langsung saja untuk soalnya nanti ada di deskripsi di bawah. Sedangkan kita langsung akan membahas jawabannya. Yang pertama, kita tulis dulu data yang diketahui. Jadi, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal itu adalah V0 72 km per jam. Lalu direm hingga berhenti. Berhenti berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Kemudian dia menempuh jarak 8 meter. Berarti S-nya adalah 8 meter. Tentukan nilai perlambatan. Nilai perlambatan atau percepatan itu simbolnya sama, yaitu A. Bedanya kalau percepatan A-nya positif, perlambatan A-nya negatif. Kemudian dari sini, kalau kita lihat nih sebelum kita deskripsikan data yang sudah diketahui, dari kalian baca soalnya kira-kira itu GLB atau GLBB? Iya, jadi soal nomor 1 itu merupakan GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya tidak konstan atau dia mengalami sebuah percepatan atau perlambatan. Jadi kecepatannya berubah. Jadi ini adalah GLBB. Nah, kemudian GLBB ingat punya 3 rumus. Yang pertama rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kira-kira kita pakai yang mana ya kak? Kan itu ada 3. Oke, cara penggunaannya adalah menyesuaikan dari data yang diketahui. Jadi misalkan kalau yang diketahui T, mungkin kamu bisa menggunakan VT sama dengan atau S sama dengan. Tapi kalau tidak ada T-nya, kamu bisa menggunakan VT kuadrat. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat data yang diketahui, itu satuannya ada yang belum satuan internasional atau SI. Satuan internasional itu maksudnya gimana? Untuk V, kecepatan, satuannya adalah meter per second. Kalau percepatan itu meter per second kuadrat. Kalau jarak itu adalah meter. Nah, ini satuan SI. Kira-kira mana nih yang satuannya belum SI? Yang V0 ya. Nah, V0 ini harus kamu ubah terlebih dahulu menjadi 72 km dibagi 72 km kamu ubah ke meter. Kalau berdasarkan tangga turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turun 1 2 3. Maka nanti 72 km menjadi 72.000 meter. Karena kalau turun dikali 10 ya, per satu kali turun dikali 10, ini kali 10, ini kali 10. Kemudian jam kamu jadikan sekon. Berarti 3600 sekon. Coret jadi 2. Jadi kecepatannya itu adalah 20 meter per second. Nah, kalau misalkan sudah, maka kita tinggal cek mau menggunakan rumus yang mana. Kira-kira yang mana nih? Apakah kita punya data T? Tidak ya, berarti kemungkinan kita akan menggunakan yang ketiga. Kita tulis dulu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadratnya 0, V0 nya 20 kuadrat ditambah 2A dikali S8 sama dengan 400 ditambah 16A. Kemudian min 400 pindah ruas sama dengan 16A. Sehingga A-nya berapa? Min 400 dibagi 16. Coba dihitung dulu berapa kira-kira. Jawabannya adalah 25. Jadi A-nya itu adalah minus 25 meter per second kuadrat. Minus artinya apa? Mengalami perlambatan. Selanjutnya untuk nomor 2,
itu bagian A yang ditanyakan adalah jarak, bagian B adalah perpindahan dari 5 sampai 10. Oke. Nah, ingat kalau jarak itu positif semua. Artinya apa? Artinya ini kan ada dua bangun ya, satu segitiga yang ini, segitiga ini bangun pertama, sama segitiga yang bawah bangun kedua. Nah, seharusnya karena grafik yang area bawah itu akan dikurangi dengan grafik yang atas, tetapi itu tidak berlaku pada jarak. Kalau jarak kita hanya menjumlahkan luas dari kedua bangun tersebut. Berarti nanti jaraknya adalah luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua. Jadi tidak masalah walaupun grafiknya itu ada di area bawah. Area bawah kan area minus ya, ini ya. Oke. Karena bangunnya merupakan bentuk dari segitiga, berarti luasnya adalah setengah alas kali tinggi sama setengah alas kali tinggi. Menjadi setengah bangun pertama alasnya adalah yang bawah dari 5 ke 8 berarti 3. Tingginya adalah dari bawah sampai atas berarti 40. Ditambah setengah bangun kedua dari 8 sampai 10 berarti 2. Tingginya dari bawah ke atas, dari bawah ke bawah maksudnya ya, berarti 20. Setelah itu kita bisa coret, kemudian ini juga bisa dicoret jadi 20. 3 kali 20 adalah 60, kemudian ditambah 20 berarti 80 meter. Sampai situ paham ya? Nah, kemudian nanti berbeda untuk yang perpindahan. Kalau perpindahan itu plus minus diperhitungkan. Plus minus diperhitungkan. Plus itu ketika grafik di atas. Di atas tuh maksudnya sumbu Y-nya itu positif. Kalau negatif itu grafik di bawah. Jadi sumbu Y negatif. Ini sumbu Y negatif. Kemudian berarti artinya nanti luas segitiga pertama dikurangi luas segitiga kedua. Luas segitiga pertama berapa? 60. Luas segitiga kedua berapa? 20. Berarti 40 meter. Jadi perpindahannya 40 meter, jaraknya adalah 80 meter. Selanjutnya, untuk nomor 3 kita disuruh menentukan percepatan dan jenis gerak. Oke, mungkin yang lebih mudah terlebih dahulu yaitu jenis gerak ya. Jenis gerak. Kalau kalian lihat grafik AB berarti yang ini ya. Itu kan ini kan grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau kalian lihat pada waktu 0 second itu kecepatannya 0. Kemudian misalkan di sini pada 1 second itu kecepatannya bertambah. Kemudian pada waktu yang lebih lama lagi kecepatannya bertambah hingga pada waktu 3 second itu kecepatannya menjadi 2 meter per second. Artinya apa? Terjadi perubahan kecepatan. Artinya dia GLB atau GLBB. Ya, jadi dia GLBB. Otomatis grafik CD itu juga sama, GLBB. Nah, tapi pada B dan C kalau kalian lihat seperti ini, BC itu kan berarti kecepatannya konstan nih dari 3 second ke 7 second ya kan. Artinya apa? Artinya BC berarti GLB. Sampai situ paham ya? Kemudian sekarang kita mau menentukan percepatan. Percepatan itu kalau pada grafik punya rumus tan theta. Tan theta itu bisa diuraikan menjadi depan per samping. Maksudnya gimana? Oke, jadi biasanya ini terdapat pada Pitagoras. Pitagoras itu adalah segitiga yang sudutnya salah satunya adalah siku-siku. Nah, sudut itu biasanya di sini. Depannya sudut itu area ini, berarti di sini depan. Ini area samping. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau pada grafik itu tetanya itu di sini. Jadi sudut antara grafiknya
terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang bawah. Nah, sehingga untuk mencari kecepatan dari grafik AB, depannya kan berarti ini. Berarti tingginya adalah 2, kemudian sampingnya adalah yang ini. Dari ujung sini ke sini berarti 3. Jadi 2/3 meter second kuadrat. Kemudian kalau yang CD kita bikin perpanjangan di sini. Ini tetanya. Berarti A sama dengan depan yang sini. Depan yang sini berarti kan dari 2 ke 5. Selisih berapa? Selisihnya adalah 3 dibagi sampingnya dari sini ke sini. Selisih dari 7 ke 9. 2. Berarti 3/2 meter per second kuadrat. Kemudian yang BC kan konstan ya, artinya apa? Dia tidak punya percepatan. Selanjutnya untuk nomor 4, jadi di sini ada grafik mobil A sama mobil B. Nah, kita disuruh mencari jarak berapa mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Oke, ini ada mobil A, ini ada mobil B, dia berangkat pada tempat yang sama. Misalkan dia menuju ke sana, ini berarti juga ke sana, sampai akhirnya dia bertemu di sini. Titik temu. Oke. Nah, untuk hubungan antara kecepatan sama waktunya bisa kita lihat terhadap grafik. Kalau kita identifikasi, maka untuk A itu kan garis lurus ya, artinya kecepatannya konstan, berarti dia GLB. Sedangkan yang B dia merupakan garis miring, sehingga terjadi perubahan kecepatan setiap waktu, berarti dia GLBB. Nah, pada awal dia mulai berjalan sampai ke titik temu, artinya jaraknya kan sama, berarti kita bisa menggunakan rumus jarak A itu akan sama dengan jarak B. Kemudian rumus dari GLBB itu adalah S sama dengan V dikali T. Berarti kita ganti VA dikali T. Sama dengan kalau GLBB kita bisa menggunakan rumus kedua, V0B kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk VA itu kan 80 ya, karena kecepatannya 80, berarti 80T sama dengan V0B. V0B kan mulainya dari sini, artinya dia 0. 0 kali T tetap 0, ditambah setengah. Kemudian A nya kan kita belum tahu, kita cari A menggunakan rumus tan theta. A sama dengan tan D per sa, depan per samping. Tetanya di sini, depannya berapa? Dari sini ke sini. Berapa berarti? 80. Sampingnya yang mana? Dari sini ke sini. Berarti 20. Berarti 4. Maka kita ganti setengah dikali 4 dikali T kuadrat. Coret sisa 2. Berarti 80T sama dengan 2T kuadrat. 80 bagi 2 40. Berarti 40T sama dengan T kuadrat. Ini kan ada T, ini juga ada T, kita coret. Jadi T nya sisa 1. Maka 40 sama dengan T. Nah, karena T nya kita sudah dapat atau waktunya kita sudah dapat, berarti karena yang ditanyakan jarak, kita pilih salah satu. Misalkan menggunakan jarak A. Jarak A rumusnya adalah VA dikali T. VA nya berapa? 80. T nya berapa? 40. Hasilnya berapa? 3200 meter. Kalau misalkan jarak B gimana? Jarak B ya sama, karena kan jarak A itu sama dengan jarak B. Jadi hasilnya 3200 meter. Selanjutnya, untuk nomor 5 yang terakhir, jadi ada partikel, dia mengalami perlambatan, anggaplah di sini ya. Partikel dia memiliki kecepatan awalnya itu adalah V0 ya, berarti 30 meter per second. Kemudian dia mengalami perlambatan. Ini titik pertama, ini titik kedua, sehingga kecepatannya berubah menjadi, berarti VT-nya itu adalah 15 meter per second. Nah, setelah menempuh jarak 75 meter. Dari sini ke sini itu adalah 75 meter.
Kemudian partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak titik-titik. Oke, jadi dia tetap berjalan sampai akhirnya posisi ketiga mobilnya itu berhenti. Berarti nanti VT-nya sama dengan 0. Nah, ditanyakan jarak ke sini. Oke, berarti ini ada dua kondisi. Yang kondisi pertama, kita tulis dulu kondisi 1. Kita bisa menggunakan rumus GLBB ya, karena ini terjadi perlambatan. Kita tidak memiliki data T, berarti kita bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya itu yang ini, berarti 15 kuadrat sama dengan V0 yang ini, 30 kuadrat ditambah 2 kali A, S-nya adalah 75. Menjadi 225 sama dengan 900 ditambah 150A. Maka nanti 225 dikurangi 900 sama dengan 150A menjadi 675, tapi minus dibagi 150 sama dengan A. Maka A-nya itu adalah 4,5 meter per second kuadrat. Minus itu artinya terjadi perlambatan. Nah, kalau kita sudah dapat A-nya, untuk perjalanan kedua sampai dia berhenti, maka A-nya itu akan tetap. Jadi A itu tidak berubah. Sehingga V0-nya berarti kan dimulai dari 15 meter per second. Kemudian VT-nya 0. Kemudian A-nya kita punya minus 4,5. Yang ditanyakan adalah S-nya. Kita menggunakan rumus yang sama, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 225 karena 15 kuadrat, ditambah 2, A-nya adalah 4,5, tapi berarti minus ya, minus 4,5, S-nya yang ditanyakan. Berarti 0 sama dengan 225 min 9S. Maka 9S sama dengan 225. Jadi S-nya sama dengan 225 dibagi 9. Jawabannya adalah 25 meter.